Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Maaf ya teman-teman, tadi ada emergency sehingga kita mulainya terlambat. Sekarang jam 21 lebih 15 menit. Ada berapa orang yang hadir? Wah, baru 15. Oke. Yang pertemuan kemarin, hari Kamis, kita sudah bahas persamaan dan fungsi kuadrat ya teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman sudah tahu sekarang bedanya persamaan linier dan persamaan kuadrat. Oke, kita review sedikit ya. Kita ingat-ingat yang minggu lalu. Nah, persamaan kuadrat itu adalah persamaan yang bentuknya seperti ini. AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, ciri suatu persamaan adalah persamaan kuadrat itu bisa kita lihat dari pangkat X-nya yang paling tinggi. Nah, kalau persamaan kuadrat, pangkat X tertingginya adalah 2. Kalau misalkan persamaan linier, kemarin bentuknya seperti apa? Bentuknya hanya seperti ini saja ya. AX plus B sama dengan 0. Pangkat tertinggi yang dimiliki X di sini berapa? 1. Jadi kalau 1 ini dia adalah persamaan linier. Kalau 2, kalau AX kuadrat, di sini ada kuadratnya ini. Kalau AX kuadrat berarti dia adalah persamaan kuadrat. Berarti ya AX pangkat 2. Gampang kan teman-teman mengingatnya? Gampang ya. Jadi nggak perlu bingung-bingung. Nah, tunggu. Ini ya kemarin contoh soal. Hari ini kita akan belajar lebih dalam tentang persamaan kuadrat, tapi sebelum itu kita bahas dulu yang ini. Jika A kuadrat plus A min 3 sama dengan 0, maka nilai terbesar yang mungkin dari A pangkat 3 plus plus 4A kuadrat plus 9988 adalah berapa? Nah, ini bisa kita lakukan dengan beberapa cara. ada teman-teman yang di apa ya istilahnya diutak-atik gitu, benar juga, tapi cara yang sebenarnya akan kita pakai adalah cara yang akan kita gunakan kita pelajari hari ini. Nah, ini seperti yang saya katakan minggu lalu, sebenarnya tidak perlu semuanya mengerjakan. Hanya tantangan saja. Jadi siapa yang bisa mengerjakan, monggo. Kalau misalkan ada teman-teman yang nggak bisa, ya nggak usah dikerjakan, nggak apa-apa, nggak masalah ya. Nah, lalu bagaimana caranya mengerjakan A kuadrat A min 3 sama dengan 0 ini? Berarti yang pertama harus kita carikan adalah kita harus mencari nilai A-nya berapa. Ya kan ya? A-nya ini berapa sih? Nah, ini bisa kita cari nanti. Ada cara yang akan kita pelajari. Bisalah itu. Nah, ada juga teman-teman yang bikin A-nya itu dimisalkan. Jadi, dibikin begini. A kuadrat sama dengan min A plus 3 ya, kalau nggak salah kemarin ya. Lalu teman-teman mengganti A kuadratnya itu dengan ini. Ya benar juga sih sebenarnya. Ya, jadi kedua cara itu adalah benar. Tapi ini nggak keluar di ujian kok, ini hanya soal-soal tantangan saja. Jadi logika yang kita mainkan. Misalkan kita ganti A kuadrat menjadi min A plus 3. Jadi kalau misalkan dari persamaan yang ini, itu kan bisa kita tulis lagi A dikali A kuadrat ya, ditambah 4A kuadrat ditambah 9988. Nah, sekarang A kuadratnya kita ganti min A plus 3. Jadi diganti satu-satu. Min A plus 3. Terus ditambah 4 min A plus 3. Kemudian kita tambah lagi dengan 9988. Ada jelek banget sih. Hai.
ya ini kok klip gini. 9988. Nah, sampai sini terus apa yang harus kita lakukan? Nah, sampai sini kita kalikan A-nya dengan nilai yang ada di dalam kurung. Jadi, min A kuadrat plus 3A plus salah. Ini min ya. Min 4A plus 12 sama dengan ditambah 9988. Gini nggak sih kemarin teman-teman mengerjakannya? Saya kok lupa ya? Kayaknya nggak gini kayaknya. Coba kita lihat. Yang mana yang tetap plus 4, Mbak? Nah, kita nanti akan ketemu persamaan kuadrat yang lain dong. Saya bingung teman-teman kemarin gimana sih caranya. Saya pengen ngasih tahu ke teman-teman yang belum tahu maksudnya. A kuadrat ditambah 4A 4. Oh, ngambilnya dari, oh ya bener sih, 4A kuadrat 9988. Terus A kuadrat, oh iya, A kuadrat 4 3A pangkat min A kuadrat min A, oh iya sih bener sih ya, coba kita terusin dulu, sama dengan ini min A kuadrat ditambah, ini kan 3A sih, ini adalah 3A, ini adalah begini berarti ya, min A ditambah 12 plus 9988 ini sama dengan berapakah? Sama dengan 10.000. Nah, setelah saya pikir-pikir, ternyata nggak seperti ini harusnya kita mengerjakan. Kenapa? Ada yang tahu nggak kenapa? Tunggu. Terus kalau ini teman-teman teruskan, ini A kuadratnya nanti teman-teman ganti jadi ini lagi kan ya? Jadi kita punya A kuadratnya ini sekarang punya punya min A. Jadi kita punya A min 3 min A. Oh iya bisa juga sih ternyata. Ya benar. Tadi saya kira jadi nggak linear. 10.000. Nah dari sini ini A-nya sama A-nya hilang karena yang satunya plus A, yang satunya min A. Terus kita punya min 3 plus 10.000. Jadi kita punya 9997 gini ya. Jadi hasilnya adalah 9997. Ya benar. Nah, terus ada cara kedua lagi yang kalau misalkan kita hitung dan itu memang benar,
kita harusnya mendapatkan hasil yang sama. Nah, cara keduanya seperti apa? Nah, itu yang akan kita bahas malam ini. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke faktorisasi persamaan kuadrat. Jadi, sebelum saya masuk ke materi, faktor itu apa ya artinya? Ada nggak teman-teman yang paham, yang pernah dengar faktor? Apa sih artinya faktor? Apa ayo artinya faktor? Ayo. Halo. Saya jangan ditinggal tidur loh teman-teman. Hasil bagi kelipatan. Lagi ayo ada yang lain? Kelipatan itu kayak apa? Kelipatan, hasil bagi. Mungkin bisa sih dibilang hasil bagi. Bisa dibilang hasil bagi, tapi bukan hasil bagi yang seperti yang kita tahu selama ini ya. Jadi kayak hasil bagi tapi hasil baginya fungsi. Jadi faktor itu gini, tunggu. Nah, jadi kalau misalkan kita punya fungsi, katakanlah ini ya. Ini ada di buku juga kok contohnya. 3z kuadrat ditambah 2z min 85. Kalau misalkan kita punya fungsi, ini kita bisa nggak kita tahu nilai z-nya? Nilai z-nya kan bisa berapa saja kan ya? Bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4. Nah, faktor itu adalah suatu nilai z yang kalau kita masukkan ke dalam sini, ke dalam sebuah fungsi, dia akan menghasilkan 0. Fungsi itu nilainya akan 0. Jadi kalau misalkan kita punya fungsi ini ya, 3z kuadrat plus 2z min 85 sama dengan 0. Nah, misalkan kita punya nilai z-nya 1 gitu misalkan. Coba kita masukkan, kalau misalkan z-nya sama dengan 1, apa yang akan terjadi? Kalau misalkan kita masukkan z-nya sama dengan 1, hasil dari fungsi itu adalah jadi berapa? Berarti semua z yang ada dalam fungsi ini kita ganti dengan 1. Jadi kita punya 3 kali 1 kuadrat ditambah 2 kali 1 min 85. Nah, ini coba kira-kira hasilnya berapa? Sama dengan 0 apa enggak? Coba berapa kalau z-nya sama dengan 1? Ini sama dengan berapa teman-teman? Wah, nggak ada yang ngitung nih. Iya. Berarti ini 3 ditambah 2, 5 ya, dikurangi 85. Berarti hasilnya min 80. Lah ini kan tidak sama dengan 0 kan ya? Kalau hasilnya tidak sama dengan 0 berarti 1 ini bukan faktor dari persamaan yang kita punya di sini. Jadi faktor itu berapapun nilai z yang kalau kita masukkan ke persamaan itu dia akan menghasilkan 0.
pada pertemuan ini yang akan kita pelajari adalah bagaimana caranya mencari nilai tersebut. Jadi bagaimana mencari faktor dari suatu persamaan kuadrat. Waduh, Mbak Uni ketiduran. Oh enggak ya, oh iya ketiduran. Ya nggak apa-apa Mbak Uni. Oke, sekarang bagaimanakah caranya? Caranya ini seperti yang ada di buku. Jadi persamaan kuadrat itu ada dua macam. Ada yang bisa langsung kita faktorkan, ada yang harus kita faktorkan melalui rumus. Nah, yang bisa kita faktorkan dan nilainya itu apa? Kayak ini misalkan ini adalah kuadrat sempurna, jadi faktornya lebih mudah kita kita cari dan dia kita nggak perlu pakai rumus, sebenarnya pakai logika aja bisa. Ini adalah cara yang di bukunya, yang ada di bukunya teman-teman. Saya terus terang saya nggak pakai cara ini, jadi sebenarnya saya kalau melihat ini saya bingung alurnya itu seperti apa, tapi gimana ya, nggak tahu, menurut saya ada yang lebih mudah, dan kalau bisa lebih mudah kenapa dibikin susah gitu kan. Ini ya sih saya agak bingung. Yang jelas ini yang pertama kita sederhanakan. Ya nggak tahu, saya 100% tidak tahu. Nah, kalau kalau misalkan pakai cara saya, sebentar ya, saya bikinin contoh dulu, saya hitung 1 x min x apa bisa nggak coba barangkali gini loh, kalau matematika itu biasanya orang per orang tuh beda, ada yang ada yang merasa oh pakai cara ini saya lebih gampang, ada kalau misalnya kayak saya, kalau teman-teman ada yang kayak saya melihat cara ini saya mikirnya aduh kok susah banget ya gitu, jadi sulit aja gitu, nggak bisa membayangkan seperti apa sih jadinya. Nah, kalau pakai cara saya seperti ini. Nah, misalkan saya punya persamaan ya, misalkan persamaan saya adalah x kuadrat ditambah min x, kita pakai bilangan yang kecil-kecil aja ya, min 2 sama dengan 0. Kalau kita mencari faktor, yang belakang harus sama dengan 0. Nah, jadi seperti ini. Kalau persamaan kuadrat, berarti yang x yang di depan ini kan ada x, terus saya kalikan x kan ya. Apa itu maksudnya? Berarti faktornya ada 2. Jadi kalau misalkan kita punya x kuadrat, berarti faktornya ada 2. Itu harus teman-teman ingat. Jadi kalau misalkan maksudnya faktornya ada 2, berarti apa? Jadi misalkan ada teman-teman ngerjakan ya, satu kelas ngerjakan, ada nanti yang hasilnya min 1, ada yang hasilnya 2. Yang manakah yang benar? Dua-duanya benar. Jadi apa namanya, karena kalau persamaan kuadrat itu faktornya atau hasilnya tidak hanya 1, tapi nanti akan 2. Itu harus teman-teman ingat. Tapi kalau persamaan linier, dia kan yang tertinggi hanya x pangkat 1, itu pasti cuma 1. Kalau x pangkat 2 berarti ada 2. Kalau x pangkat 3 berarti faktornya ada 3, dan seterusnya. Oke, jadi kita lihat pangkat tertingginya x dulu. Kalau misalkan x kuadrat faktornya ada 2 ya pasti ya. Oke, kalau teman-teman sudah paham itu, sekarang caranya begini. Jadi sebenarnya kalau ini x kuadrat itu strukturnya sebenarnya seperti ini loh teman-teman. Jadi kita mencari dua buah bilangan yang kalau misalkan kita kalikan itu hasilnya kayak di atas. Coba kita lihatnya dari depan dulu ya. Ini di depan ini ada x kuadrat kan ya. X kuadrat itu berapa dikali berapa? Yang mungkin menghasilkan x kuadrat. X kali x kan. Nah, kalau x kali x, x-nya saya taruh di sini depan. Sama x. Ingat kalau misalkan kita punya seperti ini, katakanlah begini ya, a plus b ditambah dikalikan c plus d. Apa sih maksudnya? Ini sama dengan berapa sih? Berarti a nya itu kita kalikan c, terus a nya kita kalikan b, terus b nya kita kalikan c, terus b nya saya kalikan d gitu ya. Nah, sekarang kalau kita punya ini, berarti kita harus lihat dulu
X kuadrat ini apa kali apa sih sebenarnya? X kali X kan. Nah, terus habis kita ngelihat yang depan, kalau yang depan sudah, berarti kita sekarang lihat yang belakang. Nah, di sini ada min 2. Min 2 itu berapa kali berapa enaknya? Min 2 itu kan, kalau misalkan saya kalikan ya, kalau misalkan saya cari faktornya min 2 dulu, itu saya bisa 1 kalikan min 2. Atau saya bisa min 1, saya kalikan 2. Ya kan? Berarti salah satu dari ini. Coba sekarang kita coba 1 kalikan min 2 dulu. Di sini saya tulis 1, di sini saya tulis min 2. Kalau di sini 1, ini kan satunya kan nggak minus, berarti dia positif kayak gini. Nah, terus kita lihat apakah kita cek apakah ini benar atau tidak. Bagaimana cara ngeceknya? Kita pakai yang ini. Kita pakai min x ini loh. Jadi ini kita kalikan satu-satu. X kali X. Coba ya kita kalikan satu-satu ya. Ini kali ini. X kali X. X kuadrat. Sekarang X kali min 2. Sekarang yang ini X kali min 2. Min 2X ya teman-teman ya. Terus sekarang kalau X-nya sudah, sekarang kita pindah ke 1. Sekarang 1 kali X berapa? Plus X kan? Sekarang 1 kali min 2 berapa? Min 2. Nah, kita lihat apakah hasil perkalian bilangan-bilangan dalam kurung itu nanti akan menghasilkan persamaan yang di atas ini. Coba kita lihat X kuadratnya tetap ya. Terus di sini ada min 2X ditambah X. Jadi berapa? Min 2X ditambah X. Ayo. Min 2X ditambah X sama dengan min X. Oke, benar. Min X ya, ini min X. Min 2X. Min 2X. Nah, sekarang kita lihat apakah sama persamaan ini dengan persamaan yang kita punya tadi sebagai soal. Sama nggak teman-teman? Sama kan ya? X kuadrat min X min 2X. Sama ya? Berarti benar, ini adalah faktornya. Terus apakah sudah berhenti sampai sini? Enggak. Kalau ini sudah, kita keluarkan dari kurung. Jadi di sini kan ada, kalau misalkan saya tulis terpisah nih, ini jadi begini loh. X plus 1 sama dengan 0. Atau ini tanda V ini adalah atau ya. X min 2 sama dengan 0. Jadi kita punya dua cerita di sini. Sekarang coba kita selesaikan yang kiri dulu. X plus 1 sama dengan 0. Jadi X-nya sama dengan berapa teman-teman? Min 1. Oke, berarti yang sekarang yang satunya. X min 2 sama dengan 0. Berarti X sama dengan yang sebelah kanan. Dua. Nah, berarti kita punya dua nilai X. Ini nilai X1, ini nilai X2. Coba kita masukkan sekarang min 1 ini ke persamaan yang paling atas. Ke persamaan soalnya. Berapa sih kalau misalkan saya punya, kalau misalkan X-nya saya ganti min 1, persamaannya jadi berapa? Jadi nanti saya akan punya min 1 kuadrat min 1 min 2. Jadi min 1 kuadrat sama dengan 1 ya. 1 min 1 sama dengan plus 1.
min 2 sama dengan min 2. Jadi ini hasilnya berapa? Ayo. Ayo. Hasilnya adalah 0. Hasilnya adalah 0. Aduh. 0 ya. Kalau hasilnya 0, berarti min 1 adalah benar faktor dari persamaan kuadrat ini. Sekarang coba kita cek X2-nya. F2 berarti ya. Sekarang semua nilai X yang ada di dalam kurung, yang ada dalam persamaan kita ganti dengan 2. Berarti sekarang saya punya 2 kuadrat. Alah. Min 2 min 2 sama dengan berapa? 2 pangkat 2, 4. Min 2 min 2 sama dengan berapa? Ayo. Ini ternyata sama dengan 0 juga. Berarti min 1 adalah faktor dari persamaan ini, tapi 2 juga merupakan faktor dari persamaan ini. Nah, gitu ya, berarti terbukti. Nah, sekarang kalau tadi sih itu kalau cara saya seperti itu. Jadi kalau misalkan kita cek dulu depannya X kuadrat kan, oh berarti X dikalikan X. Terus min 2 itu anaknya berapa kali berapa ya gitu. Oh min 2 itu bisa 1 kali min 2. Jadi yang depan ini saya tulis plus 1, yang belakang min 2. Nah, biasanya ini kan tadi kebetulan ya karena saya yang bikin soal jadi saya tahu jawabannya. Sekali nyoba kita langsung benar. Maksudnya langsung oh ini faktornya langsung pas gitu loh ke persamaannya. Terus kalau enggak apa yang terjadi? Nah, tebakan pertama teman-teman biasanya bisa juga yang sini min 1, yang sini plus 2. Jadi memang tidak selalu benar. Kontrolnya begini kalau saya. Jadi gampangnya begini. Saya punya X, aduh, saya punya, coba yang dalam kurung tadi ya, X, ini saya ajarin yang lebih cepat lagi, X plus 1, yang belakang X min 2. Ya ini karena persamaannya gampang, jelek banget tulisannya ya Allah. Ini karena persamaan yang dikalikan gampang, jadi kita cepat, apa ya maksudnya, cepat, bisa cepat ngeceknya. Caranya gini aja, X saya kalikan X, dapatnya X kuadrat toh. Terus plus 1 saya kalikan min 2, dapatnya min 2. Berarti udah cocok. Nah, sekarang tengahnya apakah cocok? Caranya gini. 1 saya kalikan X berapa? X kan ya. Terus habis itu yang belakang saya kalikan yang belakang. Min 2 saya kalikan X, hasilnya min 2X kan. Terus ini saya tambah. 2 ini saya tambah. Jadi saya punya X min 2X. Hasilnya adalah min X kan. Nah, kebetulan tengahnya ini min X. Nah, jadi ya udah ini berarti yang benar. Ngerti nggak teman-teman? Ini cara yang lebih cepatnya lagi. Oh, waalaikumsalam, nggak apa-apa. Ngerti nggak teman-teman? Sudah paham belum? Maksudnya dari contoh ini paham nggak? Jadi kalau misalkan teman-teman sudah ngerti ini nanti bisa cepet banget kalau menentukan faktor. Cuman dilihat aja loh. Keren kan? Jadi cuman cek depannya. Kalau itu X kuadrat berarti dia pasti X sama X. Terus yang belakangnya min 2. Min 2 itu kan bisa hasil perkalian antara min 2 kali 1 bisa min 1 kali 2. Tulis dulu misalkan, oh plus 1 kali min 2 misalkan ya. Ditulis dulu, terus diceknya itu yang tengah kali yang tengah, yang ini, yang belakang kali yang depan, hasilnya X, terus yang jauh, pokoknya terus yang deket, terus yang jauh. Iya sih. 1 kalikan X, X, terus X min 2, min 2X. Terus ini ditambahkan, hasilnya adalah ini. Ternyata yang tengah itu min X. Oh ya, berarti ini faktornya. Berarti ini set faktornya. Perlu contoh lagi nggak? Kira-kira. Kalau X kuadrat lebih dari 2 gimana, Miss? X pangkat lebih dari 2. Kalau X pangkat lebih dari 2 ya kurungnya ada 3 nanti. Tapi kita nggak sampai ke sana kok. Kalau X pangkatnya lebih dari 2 ya bisa sih memfaktorkan, tapi saya jarang sekali memfaktorkan pakai tangan kalau X-nya lebih dari 2. Pakai komputer bisa ya.
Coba saya kasih contoh lagi ya, sebentar saya tak bikin dulu. X, Oke, bentar. Ini dia contoh yang baru. Misalkan sekarang saya punya X kuadrat min 2X min 8. Mbak Tinari kenapa nyalakan webcam? Sama dengan 0. Pencet ya. Oke. Nah, sekarang kita punya ini. Bagaimanakah cara memfaktorkan ya? Coba kita lihat dulu 8 ini bisa dikalikan berapa aja sih yang masuk akal? Bisa 1 kali 8. Bisa 8 kali 1. Oh, ini min 8 ya, berarti begini. Ini saya kasih min yang di sebelah kiri. Bisa min 2 kali 4. Bisa 4, bisa min 4 kali 2. Nah, berarti di sini ada 4 kemungkinan yang harus kita cari kan? Oke, yang pertama jelas pasti kalau X kuadrat dia pastinya nanti di sini adalah X, di sini ada X. Nah, sekarang tinggal masalahnya min 8-nya ini. Jadi kita harus mencari gimana ya ngomongnya, kok saya tuh susah kalau misalkan enggak 8 itu minus. Oke, sekarang kira-kira pasangan yang mana yang akan menghasilkan yang tepat? Coba kalau saya tunggu. Misalkan kita coba min 4 sama 2 dulu ya. Min 4 sama 2. Kalau 2-nya ini enggak min berarti dia plus di sini. Nah, coba kita cek. X kali X sudah X kuadrat kan? Sekarang yang belakang. Min 4 kali min 2. Min 4 kali 2 hasilnya itu pasti min 8 kan? Jadi kalau misalkan ini dikalikan yang ini, hasilnya itu pasti yang belakang, yang nggak ada X-nya. Oke, sekarang min 4 kali 2 itu 8 kan ya? Nah, sekarang masalahnya yang tengah. Coba cara ngeceknya begini, yang deket dikalikan. Berarti min 4 kali X sama dengan min 4X toh. Sekarang yang jauh dikalikan. X dikalikan 2. 2X toh ya. Terus ini saya jumlahkan. Hasilnya berapa? Min 4X plus 2X. Berapa hasilnya? Dulu. Min 4X ditambah 2X. Min 2X. Nah, ini berarti yang tengah harus sama dengan ini. Bener nggak? Oh, ternyata yang tengah itu min 2X. Berarti ya bener, ini faktornya. Ini adalah angka yang benar. Jadi teman-teman itu kalau misalkan, kalau saya nggak saya tulis dulu tengahnya. Sampai saya yakin. Yang belakangnya nggak saya tulis dulu. Biasanya saya iniin dulu. Min 2 saya kalikan X ditambah 4 kali X. Oh, ini min 2X sama 4X berarti 2X. Ini min 2X kan? Oh enggak, berarti 4X sama 2. Jadi belum ditulis. Aduh, jadi ini plus 2, yang ini min 4. Nah, ini beda tadi formasinya nggak begini tapi sama aja Pak. 2X yang belakang min 4X. Terus ditambahkan. Hasilnya berapa? Hasilnya min 2X kan? Nah, min 2X ini sama enggak sama yang di tengah? Ternyata sama, ya berarti sudah ini berarti. Ya walaupun kebalik nggak apa-apa kok. Nanti hasilnya sama. Ini hanya untuk ngecek. Nah, kalau misalkan sudah sama, yang tengah sudah sama ya, misalkan. Ya sudah kita lanjutkan. Berarti dari sini kan sekarang kita punya X plus 2 sama dengan 0. Atau X min 4
Ini rasanya harusnya sudah diajarin deh ini. Sama dengan 0. Jadi saya punya X sama dengan X1 nya adalah ini sama dengan min 2 ya. Terus X2 nya sama dengan 4. Nah, kalau teman-teman mau ngecek, silahkan min 2 sama 4 ini dimasukkan, ya gantian masukkannya, dimasukkan ke persamaan awal. Apakah sama atau enggak nilainya. Itu ya. Coba sih sekarang untuk menguji apakah teman-teman benar-benar paham. Saya bikinin soal dulu. X plus coba sekarang kalau misalkan ini X kuadrat plus 2X min 3, benar gak sih soalnya 3X min sama dengan 0. Nah, coba silahkan ini sekarang difaktorkan. Kita langsung bahas di sini. Nah, teman-teman teman-teman tinggal sebutkan kalau misalkan sudah selesai ya, teman-teman tinggal sebutkan X1 sama dengan berapa, X2 sama dengan berapa. Coba nanti kita lihat apakah benar atau salah. Berarti kalau misalkan sudah ada yang benar, berarti kan sudah ada yang ngerti gitu maksud saya. Ya harapan saya semuanya benar, harapan saya. Nah, kalau sudah selesai nyatet, coba dikerjakan sih. Loh, ini saya nunggu mbak-mbak ngerjakan. Coba sekarang dikerjakan. X kuadrat plus 2X min 3 sama dengan 0. Coba difaktorkan, saya tungguin. Saya kasih waktu 5 menit, 3 menit deh. Jadi 21, jam 21.56 nanti kita bahas. Coba. Nanti kalau sudah selesai tinggal nulis X1 nya berapa, X2 nya berapa. X1 sama dengan ini, X2 sama dengan itu. X1 sama dengan min 1, X2 sama dengan 3. Ayo yang lain. Masih berapa menit? Masih 1 menit loh padahal. Sip.
Udah ada 2 orang yang selesai. Udah, yuk kita bahas ya sekarang ya. Oke, bagaimanakah ini? Ini udah dicatat ya. Saya mau ganti papan tulis nih. Jadi, tadi kita punya soal x kuadrat plus 2x min 3 sama dengan 0. Oke. Pertama, kita bikin kurungnya dulu. Terus kita tulis x-nya. Pasti kalau x kuadrat kan x kali x ya. Nah, terus kita punya di belakang itu min 3. Kalau kita lihat, min 3 itu cuma 2 kemungkinannya. 1 kali 3, 3 kali 1. Karena ini minus, berarti yang kiri saya kasih minus. Kalau nggak yang atas, yang bawah jawabannya. Oke. Apa yang harus kita lihat sekarang? Ini kan min 3. Jadi, apa ya? Kalau faktor yang kalau faktornya min 3 ini saya tambahkan, dia harus 2 hasilnya, harus 2x. Jadi antara min 1 ditambah 3 atau min 3 ditambah 1. Yang manakah yang menghasilkan 2x? Yang mana yang menghasilkan yang tengah ini kan? Sudah jelas bahwa jawabannya adalah yang ini. Berarti jawabannya harus kita masukkan adalah min 1 plus 3. Coba sih kita cek. X dikalikan x kuadrat. Min 1 dikalikan 3, min 3. Yang dekat kita kalikan min 1x min x ya. Terus x kalikan 3, 3x. Terus habis itu min x plus 3x, kita punya 2x. Nah, bener kan? Berarti cocok sama yang tengah. Oke, berarti ini adalah set yang benar. Nah, setelah sampai sini, apa yang harus kita lakukan? Setelah sampai sini ini belum selesai loh teman-teman. Jadi kita lihat dulu. Kita sekarang punya 2 kemungkinan. X min 1 sama dengan 0 atau X plus 3 sama dengan 0. Oke, sekarang kita cari X1 nya sama dengan berapa berarti teman-teman? Untuk skenario yang kiri, X1 sama dengan 1. Terus saya punya yang kanan X2 nya, ini sama dengan berapa? Min 3. Jadi faktor dari persamaan ini adalah 1 dan min 3. Jadi teman-teman jangan berhenti sampai sini ya. Jangan berhenti sampai oh ini min 1 sama 3. Dilihat dulu, dikasih sama dengan 0 dulu. Oke, tadi siapa nih yang benar berarti? Mbak Lina ya, yang benar ya pemenangnya. Waduh. Tapi karena Mbak Marini sama Mbak Lina sama-sama selesai cepat ya berdua. Jadi sekarang saya putuskan, waduh, ini random ya, ini intermezzo. Sekarang saya putuskan bahwa di tengah-tengah kelas nanti saya akan bikin kayak gini, kuis kecil-kecilan. Nanti saya lihat siapa yang cepat jawabnya. Nanti ada bonus poin. Biar lebih seru, biar kita nggak ngantuk. Soalnya kalau kayak semester kemarin kan kadang-kadang siapa kemarin yang cerita ketiduran di kelas sampai pagi. Nah kalau ada bonus poin, tiba-tiba ada bonus poin kayak undian berhadiah kan seru kan. Jadi kita tetap semangat nanti. Nah teman-teman yang lain ngerti nggak? Sudah paham atau belum?
Sampai sini ada pertanyaan? Kalau jelas kita lanjutin loh. Lanjut ya. Nah, pemfaktoran itu mana tadi slide yang terakhir? Nah, itu tadi adalah cara memecahkan masalah kuadrat sempurna. Kuadrat sempurna itu apa artinya? Ya sempurna dia. Jadi kita bisa cuman kita begitukan aja dia sudah selesai. Kita sudah ketemu faktornya. Tapi tidak semua persamaan kuadrat itu merupakan kuadrat sempurna. Jadi kan macam-macam ya. Kalau misalkan pakai cara yang tadi itu nggak bisa, atau kalau misalkan faktornya bukan bilangan bulat, kita bisa pakai cara yang lain. Namanya adalah mana sih? Tunggu, pelan-pelan. Nah, namanya adalah rumus ABC, rumus kecap ini. Nah, kalau kita pakai rumus ABC, persamaan kuadrat macam apapun akan bisa kita selesaikan. Jadi, kalau misalkan teman-teman begini, misalkan teman-teman pakai soal yang tadi ya, terus teman-teman mikirnya males memfaktorkan kayak cara yang tadi misalkan abstrak sekali. Coba sih dipakein, dimasukin ke rumus, apakah akan ketemu? Tetap ketemu. Jadi kalau kuadrat yang tidak sempurna aja ketemu, apalagi kuadrat yang sempurna gitu ya. Tapi ibaratnya kalau misalkan kita itu menggunakan rumus ini untuk menyelesaikan soal-soal yang kuadrat sempurna, itu kayak bunuh nyamuk tapi pakai bazooka gitu loh teman-teman. Jadi kayak terlalu canggih caranya. Sebenarnya tidak perlu. Tapi ya terserah, kembali ke teman-teman lagi. Jadi akan banyak jalan menuju ke Roma. Terserah, saya bebaskan teman-teman pakai cara apapun, yang penting nggak ngawur aja gitu caranya, metodenya yang dipakai nggak ngawur. Nah, kalau pakai rumus ABC ini kita kembalikan lagi ke bentuknya persamaan linear itu sendiri. Nah, kalau persamaan linear kan kita punya A, terus punya B, terus punya C. Nah, teman-teman harus tahu yang mana yang A, yang mana yang B, yang mana yang C. Jadi yang A itu adalah yang nempel di X kuadrat, B itu yang nempel di X, C itu yang nggak punya X kuadrat tapi juga nggak punya X. Oke, nah caranya bagaimana? Kita masukkannya, ini main B, jadi main B ini berapapun yang nempel di X, plus minus, nanti apa sih maksudnya plus minus ini, nanti kita kalau misalkan sudah masuk soal, kita teman-teman akan tahu. Nah, B kuadrat min 4AC, A yang mana, C yang mana, jelas ya. Coba sekarang kalau misalkan kita gunakan rumus ini untuk memecahkan tadi persamaan kuadrat yang kita punya untuk contoh soal. X kuadrat plus 2X min 3 sama dengan 0. Nah, dari sini A-nya berapa teman-teman? Kalau dari persamaan itu? Ayo berapa ayo? A-nya sama dengan berapa? Nah, ingat bentuk persamaan kuadratnya, bentuk standarnya adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Sekarang saya punya, nah, hati-hati Mbak Rohimah, benar tapi kurang dikit. Saya punya sekarang X kuadrat plus 2X min 3. Nah, benar Mbak Rohimah. Jadi A-nya adalah 1. B-nya sama dengan berapa berarti? Jadi bukan X kuadratnya yang kita anggap A, tapi yang di depannya X ini loh. Ya ini kan kalau di depannya nggak ada apa-apa kan bisa kita tulis 1 kan ya. Tapi ya pada banyak kasus satunya tidak perlu ditulis. Oke, B-nya adalah 2. C?
min 3. Nah, setelah ini kita masukkan ke dalam rumus. Tunggu. Nah, kita masukkan ke dalam rumus. Sekarang ya, coba sih kita masukkan X1 sama X2 sama dengan, nah di sini ada min B. Karena kita punya B-nya ini sama dengan 2, jadi kita tulis min 2. Plus minus akar, ini banyak banget ini, akar B kuadrat, B-nya tadi 2 ya. Jadi saya punya di sini 2 kuadrat. Itu kuadrat ya. Aduh, kecil. 2, aduh. Min 4, A-nya berapa A-nya? A-nya kan 1 kan ya? Saya tulis di sini 1 dikalikan dengan C. C-nya ini min 3. Karena minus, saya taruh di dalam kurung. Biar nggak keliru. Oke, kayak gini jadi. Per 2 kali A. 2 kali A-nya adalah 1, jadi 2 kali 1 ya. Nah, sampai sini, terus kita kalikan. Enggak. Maksudnya kita operasikan ini seperti apa sih? Yang depan tetap ya, min 2 plus minus. Nah, sekarang di dalam akar ini jadi berapa nih? 2 kuadrat 4. 4 dikurangi, jadi susah sih. 4 dikurangi 4 dikurangi atau gimana itu teman-teman? Yang di dalam akar jadi berapa deh? Masa 4 dikurangi 4? Kalau ada penjumlahan atau pengurangan sama perkalian, yang manakah yang harus kita kerjakan duluan? Ayo, yang mana yang harus kita kerjakan duluan? Ayo. Perkalian. Jadi, yang harus kita kalikan adalah ini nih yang belakang dulu nih. Min 4 dikali 1 kali min 3. Iya, harus hati-hati loh Mbak Dwi ya. Ini harus teliti. Sengaja tadi nggak saya kasih kurung untuk melihat sampai manakah ketelitian. Ayo, min 4 kali 1 kali min 3. Hasilnya adalah berapa? Saya tulis dulu 4 deh di sini deh. Berarti 4 ditambah 12 ya. Min 4 kali, ini kan minus, belakangnya juga minus kan? Per, ini per 2. Nah, saya kasih batas. Sampai sini berarti kita punya X, ini X1, 2. Artinya ini masih X1 sama X2 gabung nilainya. Jadi saya punya min 2. Min 2 plus minus berapa ini? Jadi di dalam akar saya punya 4 ditambah 12 adalah 16. Berarti belum Mbak Dwi, pelan-pelan. Sama dengan 4 ya. Jadi di dalam akar saya punya 16. Akar dari 16 adalah 4. Jadi saya kasih di sini 4 per 2. Nah, sekarang di sini saya punya plus minus. Plus minus ini ada artinya loh. Jadi begini. Sampai sini ini kita pisahkan jadi 2. Saya punya X1 sama dengan, teman-teman pilih yang mana, yang mau yang minus dulu atau yang plus dulu? Yang plus dulu ya. Min 2 plus 4. Min 2 plus 4 per 2. Atau X2 sama dengan, nah karena tadi kita sudah ambil yang plus, sekarang kita ambil yang minus. Jadi saya punya min 2 min 4 per 2. Nah, jadi kayak tadi sekarang, jadi ada 2 skenario lagi. Tunggu. Bener-bener. Kok nggak pede sih? Kenapa sih? Jadi X1 sekarang sama dengan berapa? Jadi X1 itu bisa ambil yang plus dulu atau yang minus dulu. Pokoknya
salah satu. Jadi X1 itu yang plus, berarti X2 itu yang minus. Kalau X1 nya yang minus, berarti X2 nya yang plus, gitu ya teman-teman ya. Min 2 ditambah 4, 2 dibagi 2, 1. Oke, benar. Atau X2 sama dengan berapa? Min 2 ditambah min 2 min 4 min 6 per 2 min 3. Nah, coba teman-teman lihat lagi. Sama nggak sih jawabannya dengan cara yang tadi yang kita pakai sebelum ini? Sama kan? Nah, jadi begitulah. Jadi teman-teman boleh pakai yang ini untuk kalau misalkan rumus ABC itu kayak gini loh. Jadi kalau misalkan pakai rumus ABC, semua persamaan kuadrat bagaimanapun macamnya akan bisa diselesaikan. Termasuk yang akarnya aneh nanti. Nanti aneh tuh kayak pecahan-pecahan nggak karu-karuan gitu biasanya. Bisa juga yang kuadrat sempurna juga bisa diselesaikan. Tapi kalau dengan cara yang tadi, yang sebelum yang ini, kita hanya bisa pakai itu untuk menyelesaikan persamaan kuadrat tapi yang sempurna. Jadi yang bisa langsung difaktorkan gitu loh teman-teman, yang nggak pecahan-pecahan. Nah, terserah teman-teman. Sekarang saya bebaskan teman-teman untuk kayak ya bebas lah, pokoknya pilih cara yang mana lah. Gitu. Nih. Satu yang mana sih Mbak? Yang mana Mbak Dwi? Yang satu yang mana? Yang X1 sama dengan 1. Loh, ini kan min 2 ditambah 4 sama dengan berapa? Min 2 tambah 4 kan sama dengan 1 di sini ya. Sama dengan 2 per 2. 1 toh. Kalau yang belakang ini min 2, min 4 kan berarti min 6. Ini 6 ini. 6 dibagi 2. Min 3 toh. Aduh, jelek banget. Nah, atau nanti teman-teman bisa dapat X1 sama dengan min 3, X2 sama dengan 1 ya, sama aja. Yang mana yang X1, yang mana X2 terserah, pokoknya hasilnya 1 sama min 3. Ya. Nah, jangan bingung. Oke. Sekarang kita lanjut. Ini kayaknya soal nih. Oh, bukan. Nah, ini adalah sifat yang kedua. Jadi kalau misalkan kita punya persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C, nanti kan kita akan punya faktor. Faktornya itu X1 sama X2. Ya. Kalau ini dua faktor ini kita jumlahkan, kita akan punya min B per A. Ini sifatnya. Ini nanti akan banyak soal-soal yang seperti ini. Jadi lebih baik teman-teman ingat sifat-sifatnya ya. Tapi kalau biasa ngerjakan bisa ingat kok, ingat-ingat sendiri biasanya. Nah, kalau dua faktor ini kita kalikan, kita akan dapat C per A. C itu apa sih? B itu apa? A itu apa? C itu apa? Ya, kita balik lagi ke ini. A itu adalah berapapun angka yang ada di depannya X kuadrat. B itu berapapun angka yang di depannya X. C itu ya C itu tadi, yang nggak punya X kuadrat, yang nggak punya X. Sama dengan 0. Ya, di sini paham ya? Nanti akan banyak soal-soal yang keluar dari sini. Maksudnya yang keluar berdasarkan sifat ini nanti akan banyak sekali teman-teman. Jadi kalau teman-teman ingat akan lebih oke rasanya. Udah jelas ya kalau yang ini ya, nggak susah kok ini. Ini bab yang menurut saya tingkat kesulitannya lumayan, maksudnya nggak susah banget.
tapi cuma butuh kayak latihan-latihan. Jadi kalau misalkan ya teman-teman nganggur, bisa buka bukunya, kerjakan satu soal setiap hari. Waduh, kayak nggak ada PR yang lain aja yang ngomongnya. Ya kalau sempat gitu jadi dilihat-lihat. Tapi satu hal yang saya pesan ke teman-teman, ini juga berdasarkan saya maksudnya pengalaman saya. Matematika itu nggak bisa kita baca. Jadi kalau misalkan kita belajarnya cuma dengan cara membaca, mungkin kalau bahasa Indonesia bisa. Kalau bahasa Indonesia itu belajarnya memang satu-satunya cara ya harus dibaca. Kalau nggak dibaca nggak bisa. Kalau matematika nggak bisa sayangnya. Jadi harus mengerjakan soal. Makanya kalau misalkan saya setiap minggu memberi PR ya, saya mohon maaf ya. Soalnya biar teman-teman itu ada latihan gitu loh. Jadi hmm, setiap hari Kamis saya usahakan ada PR. Oke? Kalau misalkan terus gini aturannya, ini saya harus tegaskan lagi. Kalau misalkan teman-teman itu misalkan hari Kamis ini saya ada PR ya, kita ada PR ya. Usahakan Selasanya sudah mengumpulkan semua. Karena nanti di hari Selasa akan kita bahas tugasnya apa PR-nya apa. Nah, siapa yang mengumpulkan setelah Selasa itu, setelah kita membahas PR-nya, nggak akan saya masukin nilainya karena nggak adil dong sama teman-teman kita yang sudah ngerjakan sebelumnya, kasihan loh. Makanya kemarin saat Mbak Nina tanya kepada saya, boleh nggak ada susulan, saya bilang nggak perlu karena ya itu untuk membedakan aja yang mana yang mengerjakan yang mana yang enggak gitu ya teman-teman ya. Jadi nggak usah apa nggak usah ini banget. Tapi kalau teman iya ya ngomongnya, intinya saya pengen itu teman-teman ngerti gitu aja. Misalkan saya nggak nuntut tuh harus ngerjakan PR terus, nggak juga. Biasanya misalkan dari 8 PR akan saya ambil 5 yang terbaik misalkan. Tujuannya saya ngasih PR setiap minggu cuman supaya teman-teman itu latihan gitu loh. Nah bener, ntar kalau misalkan balik ke Indonesia bisa ngelesin loh ini bisa dipakai ngelesin loh. Minimal anak SMP kan lumayan, atau anak-anak SMA lumayan dong ngeles itu. Cuman duduk aja 1 jam bisa 50 sampai 75 ribu, lumayan. Itu kalau harganya di Malang sih, saya nggak tahu di daerah lain. Bisa dipakai kuliah loh duitnya. Kalau saya dulu masih kuliah. Nah, sekarang kita punya soal nih. Persamaan kuadrat ini ada di buku latihan 7.2 kalau saya tidak salah ya. Nah, iya benar, bisa juga ngelesin anak sendiri. Itu benar sekali. Apalagi sekarang les di luar kan jutaan kan ya. Jadi kalau ibunya bisa ngelesi itu adalah yang terbaik. Katanya ibu itu adalah guru pertama bagi anak-anak kita. Makanya itu kalau jadi perempuan harus pintar. Dalam akademik, dalam hal lain, wah saya sotoy banget ngomongnya, sumpah. Nah, oke, sekarang kita balik lagi ke soal latihan 7.2 nomor 3. Nah, kita punya persamaan kuadrat x kuadrat min 2x plus 5 sama dengan 0. Nah, faktornya nanti adalah P sama Q. Jadi sama aja, kalau yang tadi kita sebutkan P sama Q itu kayak X1 sama X2. Kali ini kita sebutkan faktornya P sama Q gitu loh. Nah, temukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya P plus 2 P plus 2 dan Q plus 2. Oke. CPP sih maksudnya. Oh gitu. Nah, berarti ini kita harus ngapain dulu nih? Jadi, kita punya persamaan kuadrat. Nah, dari akarnya itu tadi, kita harus mencari persamaan kuadrat yang baru, kayak gitulah. Secara garis besar. Berarti kita harus cari dulu kan, faktornya yang ini dulu berapa kan ya? Mencari nilai P dan Q dulu. Oke. Saya jadi dalam hati, saya ngerjakan atau teman-teman yang ngerjakan ini. Oh iya, ini satu tips lagi. Kalau misalkan ya teman-teman ya, teman-teman melihat di sini yang di depan yang BX ini kan, kalau B-nya itu negatif tapi yang lainnya positif, A-nya positif, C-nya positif, ini kan plus 5 kan ya. Pokoknya kalau ada tanda minus di sini, di depannya X yang pangkatnya cuma 1, ini berarti yang tengah ini minus, yang belakang ini juga minus. Itu pasti.
Benarkah? Coba sih saya pikir-pikir dulu. Oh, enggak. 5 itu bilangan prima ya? Kalau bilangan prima, berarti kalau nggak 1 kali 5, 5 kali 1. Berarti nggak bisa pakai cara ini. Kenapa kok nggak bisa ya pakai cara ini? Karena 5 dikurangi 1 itu 4. Kalau, tunggu. Kalau min 5, min 1, kok saya jadi ikut bingung juga. Min 5, min 1. Tetap nggak bisa, nanti hasilnya plus 6. Berarti ini kita pakai lebih amannya, kita pakai rumus ABC aja ya. Jadi saya punya X 1,2. Apa tadi rumusnya? Min B plus minus akar B kuadrat min 4AC. Ini kayaknya teman-teman mikirnya, wah rumus serem itu kenapa bisa hafal? Bisa, karena nanti ini keluar berkali-kali. Dalam satu bab nanti keluar berkali-kali, jadi nanti teman-teman pasti hafal juga. Oke, kalau sudah sampai sini kita masukkan nilai B-nya. Kita masukkan semuanya. Di sini ada min B. Oh, tunggu. Kita aduh, pusing lah. Coba saya tulis sini aja ya. A-nya berapa? Ayo teman-teman, dari persamaan itu. 1. D-nya min 2. C-nya 5. Oke. Berarti kalau misalkan kita mau memasukkan ke rumus, di sini ada min B, berarti nilainya berapa? Nilainya min B itu berarti berapa? Kalau B sama dengan 2, min B-nya tuh. Konsentrasi Mbak Dwi. Ya, 2. Kalau misalkan B itu sama dengan min 2, berarti min B itu adalah min 2 kan ya. Jadi kalau misalkan saya punya min B, berarti saya punya min 2 tuh ya. Berapakah ini? Mbak Dwi pipi ya. 2 kan ya. 2 plus minus akar B kuadrat, berarti min 2 kuadrat. Min 2 kali min 2 sama dengan empat. 4 dikurangi 4 kali A-nya adalah 1, C-nya adalah 5. Oh, wah kok gini nih? Tunggu. Aduh, bukunya ini gimana sih? Tunggu. Ini secara teoritis soal ini tidak bisa diselesaikan. Tunggu ya. Coba wes, saya kasih tahu di mana nanti nggak bisa diselesaikan ya. 2 kali A-nya adalah 1. Bukan akar 24 nya sebenarnya. Kok bonus sih? Saya tadi soalnya waktu ngambil soal itu nggak saya kerjakan dulu, jadi saya berasumsi bahwa kayak semua soal di sini tuh udah diuji di dapur uji Femina. Maksudnya orang yang ngarang udah ngerjakan gitu loh. Jadi kok ternyata ini ya. Nah, coba ini berapa teman-teman? 4 dikurangi 4 min 5. 4 kali 5. Jadi kan ini 4 dikurangi berapa? 4 kali 5 20 kan? Bener nggak sih saya? A-nya 1, C-nya 5, B-nya min 2 kuadrat. Ya loh, bener loh. Per 2. Jadinya nanti di sampai sini kita akan punya 2 plus minus akar min 16 toh ya. Aduh, soalnya ini nggak sesuai dengan anunya. 2. Nah, kenapa tidak bisa diselesaikan? Karena ada minus di dalam akar.
Itu berarti nanti hasilnya akan imajiner. Jadi nggak ada coba berapa berapa kali berapa sih sama dengan minus, kan nggak ada. Maksudnya kalau akar itu kan berarti ada dua bilangan yang sama ya. Minus satu kalikan minus satu juga hasilnya satu. Jadi kalau ada minus di dalam akar itu berarti kita nggak bisa mengerjakan. Ya bisa tapi nggak sekarang gitu, maksudnya not yet, apa ya, bisa dikerjakan tapi tidak sekarang. Jadi nanti teman-teman akan diajarin tapi tidak sekarang, maksudnya tidak nggak di kelas 10 gitu maksud saya. Ini bisa nggak ya kita rubah soalnya jadi plus? Nggak bisa. Ah, saya jadi kesel sendiri. Iya, jadi kesimpulannya soal ini tidak bisa dikerjakan. Aduh, gimana, nggak asik nih orangnya. Saya ganti soalnya. Saya bikin soal saya sendiri, tapi persamaan ini saya ganti. Nggak asik sama sekali. Jadi kita membuang waktu percuma dong. Coba ya. Tunggu. Saya hapus dulu loh, kok begini. Ih, alah, nggak bisa dihapus ternyata. Coba kalau persamaannya saya ganti jadi saya harus bikin dulu nih. Misalnya x x kuadrat, coba misalkan saya ganti persamaan jadi ini x kuadrat plus 2x plus 15. Aduh, diulangi nulisnya karena jelek tulisannya. X kuadrat oke. Nah ini insya Allah bisa. Nah soalnya tetap tapi x kuadratnya saya ganti, jadi akar-akar persamaannya kuadratnya saya ganti. Nah sekarang kita punya ini, coba kita faktorkan. Ini bisa langsung difaktorkan loh teman-teman. Misalkan langsung kita faktorkan. Coba teman-teman nggak usah nulis, saya aja yang nulis. Nah ini maksudnya di rumah ya, maksudnya x di rumah nggak usah nulis, dengarkan kata-kata saya saja. Oke, jadi yang belakang ini berapa teman-teman? Jadi di situ kan ada min 15. Min 15 itu berarti bisa min 5 kali 3 atau min 3 kali 5. Yang mana kira-kira? Bayanginnya langsung dikalikan. Jadi coba kita bayangin, kita taruh di sini 5 sama 3 ya. Kan 15 itu pasti 5 kali 3. Ya bisa 15 kali 1 sih, tapi nanti kan tengahnya pasti 14 atau 16 kan, jadi bukan. Jadi ini pasti 5 sama 3. Nah, min 3 sama 5. Kenapa kok min 3 sama 5? Karena kalau dijumlahkan hasilnya nanti plus 2. Iya kan? Nah, jadi sudah ngerti ya. Jadi ini bisa cuma dibayang-bayangin, nggak usah pakai cara yang macam-macam. Caranya dibayanginnya gimana? Yang tengah jadi kan saya punya 5x yang tengah. Yang pinggir saya punya 3x. Lah yang ini kan 2x kan? Jadi yang mana yang saya minuskan, yang saya pluskan supaya ini tuh jadinya plus 2x. Jelas yang ini yang dipluskan kan? Aduh. Jadi yang belakang saya kasih minus, yang depan saya kasih plus. Nah, ini kan berarti kalau yang tengah saya kalikan ini plus 5x. Yang jauh ini saya kalikan min 3x. 5x min 3x plus 2x kan? Nah, itu pasti benar berarti. Berarti yang depan itu pasti ini kombinasi yang benar. Jadi sekarang saya punya ya udahlah enggak apa-apa. Saya punya x1 sama dengan 5. X1 sama dengan berapa x1?
Ingat, kita bagi menjadi 2 skenario. Ya wes, tak tulis aja wes. Saya khawatir teman-teman nanti lupa. Jadi ini kita punya 2 skenario, X plus 5 ini sama dengan begini ya. X plus 5 sama dengan 0. Jadi saya punya X1 sama dengan min 5. Sip. Min 5. Terus X2 sama dengan loh Mbak Uni plus 5 digeser ke kanan loh Mbak Uni, melewati sama dengan. Jadi dia akan menjadi kebalikannya. Begitu juga dengan yang X2 sama dengan min 3 melewati sama dengan. Jadi dia sama dengan 3 ya. Oke. Nah, sekarang kan tadi kan harusnya dia X1. Kalau tadi kita biasanya kan X1 sama X2. Sekarang kita jadikan P sama jadikan Q. Misalkan saya pilih yang X1 ini sama dengan P, sama dengan 5. Kemudian saya akan punya Q sama dengan 3. Sampai sini apa yang harus kita lakukan lagi? Pertanyaannya, temukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya P plus 2, Q plus 2. P sama dengan min 5 bukan? Oh ya benar-benar, maaf. Terima kasih Mbak. P sama dengan min 5, Q sama dengan 3. Jadi sekarang kita balik. Jadi kita sekarang punya akarnya, kita mencari persamaan kuadratnya. Jadi sekarang kita P plus 2 dulu sama dengan berapa? Kalau P sama dengan min 5, P plus 2 sama dengan P plus 2. Ayo, P plus 2 loh. Itu X1 min 5 dan X2 3. Apakah sama? Sama aja, Mbak. Oh, tidak sama. Jadi, min 5 sama 3. Tidak sama dengan 3 dan min 5. Oh, tunggu sih pertanyaan. Min 5. Oh, maksudnya kalau dibalik X1 sama X2-nya gitu ya? Sama. Nggak masalah. Nggak masalah kalau misalkan dibalik. Karena kenapa kok nggak masalah? Karena ujung-ujungnya nanti juga yang ini tambah 2, ini juga tambah 2 kok, sama-sama ditambah 2, jadi nggak apa-apa. Kalaupun nggak ada P plus 2, Q plus 2, dibolak-balik juga nggak apa-apa. Kan sama aja maksudnya, yang mana yang X1, yang mana yang X2, ya yang penting kita tahu faktornya 2 itu. Tidak peduli yang mana yang X1, tidak peduli yang mana yang X2 ya. Jadi nggak apa-apa. Ayo, P plus 2, kok masih ada 2 jawaban, ada yang min 2, ada yang min 3. P-nya adalah min 5. Min 5 nggak apa-apa. Kalau ayo P sama dengan min 5. Min 5 ditambah 2 berapa? Min 5 tambah 2 ayo. Min 3. Min 3 dong. Kok ada yang min 2 gitu ya. Nah, sekarang kita punya Q plus 2. Loh, kok jadi kebalikan ya? 5. Oke. Nah, sekarang dibalik. Jadi sekarang dibalik. Kalau misalkan kita punya akar-akar yang nilainya adalah min 3 sama 5, terus bagaimana? Berapakah persamaan kuadratnya? Jadi dibalik. Jadi kita kalau sudah punya ini, kita balik ke atas. Jadi kita tulis dari atas ke bawah ya sekarang ya. Kita misalkan saya punya X1 sama dengan min 3 sekarang. Saya tulis di sini X2 sama dengan 5. Kalau teman-teman lihat ini sebenarnya kayak akarnya yang tadi terus dibolak-balik ya. Yang tadi kan yang minus 5, sekarang yang minus 3. Apa sih? Oke. Sampai sini terus
min 3 ini kita transfer, kita taruh ke sebelah kirinya sama dengan. Jadi kita akan punya seperti ini, X plus 3 sama dengan 0. Ini tak kasih ginian ya. Terus X yang kedua, yang sebelah kanan, jadi berapa teman-teman? X titik sama dengan titik. X min 5 sama dengan 0 ya. Nah, kalau sudah sampai sini, kita jadikan 1. Jadi ini kayak yang merah ini loh. Urutannya kayak merah ini, cuman kita balik dari bawah ke atas. X plus 3 X min 5 sama dengan 0. Kalau sudah sampai sini gimana? Kita kalikan. Ngalikannya bisa yang kayak jauh sama dekat tadi bisa. X sama X kuadrat. Sekarang belakangnya 3 dikalikan min 5 min 15. 5-nya ini kok tutupnya jauh sekali. Ini sama dengan 0 ya. Sekarang yang tengah. Nah, ini saya kalikan yang deket kan 3x. Saya tulis di sini dulu ya. Yang deket 3x. Sekarang yang jauh. Min 5x sama min 5 sama x. Berarti gini, min 5x. Berarti yang tengah ini adalah min 2x. Nah, teman-teman tentu saja teman-teman juga bisa mengkalikannya ini dengan cara yang normal-normal. Jadi yang X dikalikan X, terus habis itu X dikalikan min 5, terus 3 kali X, terus 3 kali min 5 juga boleh. Terus nanti semuanya dijumlah, bisa. Nah, jadi inilah persamaan kuadrat kita yang baru. Gitu caranya. Tadi kan awalnya adalah ini kan. Nah, coba sekarang kalau teman-teman lihat, kalau misalkan minusnya itu kita bolak-balik, ternyata akan berdampak ke tanda plus minus di persamaan ya. Tadi kan plus minus, sekarang minus minus. Keren ya. Tapi sama-sama 2x, sama-sama 15. Cuman beda plus sama minusnya aja. Nah, berarti jawabannya yang mana? Jawabannya yang kotak, yang tulisan biru ini. Sampai sini ada pertanyaan enggak? Ayo. Jelas ya? Sip, alhamdulillah kalau jelas. Masih mau dicatat atau gimana? Weh, canggih banget sih di screenshot. Oke, berarti nggak usah nyatet. Sekarang next. Oke, nggak cukup nih waktunya kalau bahas satu soal lagi. Oke, tapi ini nomor 6 masih di latihan yang sama. Pada sebidang tanah akan didirikan sebuah sekolah SD. Bentuk tanah dan ukuran dapat dilihat pada gambar. Oh, cukup sih kayaknya kita bahas aja deh. Nah, pertanyaannya apa ya? Kok saya nggak tahu? Coba teman-teman lihat. Oh, udah di kamar nungguin pasien, nggak sempet nulis. Wah, maaf ya. Coba teman-teman lihat, ada yang bawa buku nggak sekarang? Kalau ada yang pegang buku, coba saya minta tolong dilihatin nomor 6 itu soalnya apa. Oh, mungkin disuruh nyari nilai BC kali ya. Ada yang lagi buka buku nggak? Kalau nggak ada ya sudah. Aduh, saya tadi waktu screenshot nggak sesoalnya sekalian sih. Saya nggak tahu, saya pikir ini soalnya. Coba lihat next apa sih? Oh iya, iya. Saya nggak tahu halaman berapa Mbak Fatma. Saya cuman apa? Pokoknya latihan 7.2 nomor 6. Aduh, maafkan ya. Di sini nggak ditulis ding deng deng. Apakah soalnya berarti? Ya, saya bikin soal sendiri. Aduh,
Ini kok ada di sini ada kotaknya, ini apa maksudnya? Pada sebidang tanah akan didirikan sebuah sekolah SD. Bentuk tanah dan ukuran dapat dilihat pada gambar. Suka ngapain ya kira-kira? Ya, halaman 226. Nggak ada soalnya ya Mbak Yuli ya? Nggak ada yang ditanya. Aduh. Ya udahlah. Ini soalnya ada kotaknya juga ini. Saya curiga yang SD-nya itu yang diarsir itu. Oke, sekarang bonus terus. Nah, sekarang ya kita mengingat aja deh. Kalau saya punya segitiga siku-siku seperti ini, sudah diketahui dua sisinya. Cara mengetahui yang ini bagaimana? Yang sisi yang panjang, misalkan ini bagaimanakah caranya? Ada yang masih ingat? Pakai cara apa? Ayo. Mungkin ada yang masih ingat teman-teman? Kalau kita punya segitiga siku-siku, ada nggak di sini gambar segitiga yang bisa saya ini? Triangle. Leh, kok begini triangle ya? Nggak yang begini. Terus gambar sendiri aja wes. Gambar pakai ini. Nah, misalkan saya punya segitiga ya, segitiganya begini misalkan. Nah, pakai cara rumus segitiga. Apakah nama rumusnya? Misalkan di sini saya punya sisi A, misalkan saya punya B, saya punya C. Ini segitiganya siku-siku ya. Dengan sisi yang paling panjang adalah sisi yang C. Kalau mau nyari C, saya harus bagaimana? Harus apa yang saya lakukan? Jadi C kuadrat ini harus sama dengan B kuadrat ditambah dengan A kuadrat. Kalau saya ingin mencari C, berarti bagaimana caranya? Ini berarti adalah B kuadrat ditambah A kuadrat. Ini namanya adalah rumus Pitagoras. Kalau teman-teman masih ada yang ingat gitu ya. Jadi kalau misalkan kita punya 100 di sini, kita punya 50 di sini, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kalau misalkan kita pengen tahu BC ya, BC itu sisi yang panjang. Berarti kita harus masukkan ke dalam akar 50 kuadrat, akarnya panjang banget, ditambah dengan sisi yang satunya 100 kuadrat. Tapi ceritanya yang kalau misalkan seperti ini tuh C-nya ini harus sisi yang paling panjang loh ya, harus sisi miring, istilahnya sisi miring. Nah, coba sih kita cari BC, karena nggak ada soalnya jadi kita cari BC aja deh. 50 kuadrat sama dengan 25, nolnya 2 kali ya, ditambah dengan 100, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Berarti BC ini adalah akar 12.500, bener nggak? Oke, ada yang bisa nggak akar 12.500 ini berapa? Tanpa pakai kalkulator. Nggak pakai kalkulator, nanti hasilnya berapa akar berapa gitu. Akar 12.500. Berapa akar berapa? Masa sih? 15 kali 15. Enggak, bukan 50 Mbak. 150, tunggu. Oh, bukan 150 juga. Bukan 150, bukan 50. Kalau 50 kali 50 kan berapa? 2.500 toh? Kalau 250 kalau 150 kali 150 225.002. Kalau 250 kali 250 625, nolnya 2. Jangan nebak, jangan ditebak-tebak, ini bukan tebak-tebakan. Dihitung dulu. Coba misalkan ya, ini kan sebenarnya begini kan. Kalau di dalam akar kan ini sebenarnya kayak gini, 125 dikalikan dengan 100 kan ya. Ini kayak pelajaran kita bab 1 dulu awal-awal banget.
terus 100-nya saya keluarin. Jadi saya punya di sini 10. 100 kalau dikeluarkan dari akar kan akan jadi 10 kan ya, dikalikan 125. Ya enggak, 100 lagi. Nah habis itu 125-nya saya ceraikan, saya uraikan lagi, jadinya 5 kali 25. Nah 25-nya ini bisa saya keluarkan dari akar kan. Aduh, taruh mana, saya taruh sini deh. 25-nya bisa saya keluarkan, jadinya saya punya 10 dikalikan 5 akar 5. Nah 10 sama 5 dikalikan jadi 50 akar 5. Nah jangan lupa, kalau matematika itu nggak boleh lupa yang kemarin-kemarin, ya minimal ingat dikit-dikit gitu lah, gitu ya teman-teman ya. Jadi ini panjangnya sisi BC atau sisi miringnya segitiga yang ada dalam soal, aduh kok kehapus sih, adalah 50 akar 5. Kalau teman-teman pengen hasilnya yang dalam koma-komaan, monggo dihitung pakai kalkulator. Ini adalah 50 akar 5 meter. Oke. Jadi coba diinget-inget lagi cara mengeluarkan bilangan dari dalam akar, piye-piyenya itu. Oke. Terus ini jelas ya teman-teman ya. Jelas karena ini hari Selasa berarti ini nggak ada PR. Nanti PR-nya hari Kamis. Saya pengennya saya usahakan PR-nya hari Kamis. Enakan hari Kamis tuh hari Selasa sih. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Enakan hari Kamis kayaknya ya. Soalnya lebih panjang Kamis ke Selasanya daripada Selasa ke Kamis kan cuman sehari semalam. 2 hari. 2 hari semalam. 3 hari. 2 hari 2 malam. Ya hari Kamis nanti setiap hari Kamis akan saya usahakan ada PR. Cuman satu aja, maksudnya cuman satu soal, 2 soal gitu. Oke. Nah ini sudah waktu kita sudah lewat banget ini sebenarnya. Ya hari Kamis aja lebih panjang soalnya Kamis ke Selasanya. Oke kalau gitu pertemuan kali ini saya akhiri sampai sini ya teman-teman ya. Terima kasih atas kehadirannya. Oke sampai ketemu hari Kamis di jam yang sama, jam 9. Oke saya akhiri kelas kita malam ini. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.